Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul, hadir, tatap muka, silaturahmi, thalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita keberkahan, Allah tambahkan kepada kita kesalihan, Allah tambahkan kepada kita keistiqomahan, dan dengan semua hal tersebut kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan salawat teriring salam tersebut tercurah limpahkan pula kepada kita umatnya, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang syarah hadis Arba'in An-Nawawi sampai ke lafaz famanittaqash syubuhati faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi. Dari hadis ini kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperilaku wara', untuk menjaga diri dari hal-hal yang belum jelas keharaman, belum jelas kehalalannya. Jadi termasuk yang syubhat, termasuk yang haram, termasuk yang makruh. Kenapa? Karena dalam penjagaan hal tersebut bisa memuliakan diri kita dan agama kita. Kalau kita kemudian mencoba-coba untuk melakukan, mencoba-coba untuk memakan, mencoba-coba untuk mengenakan sesuatu yang syubhat, itu akan mendorong kita untuk berperilaku yang lebih lagi. Jadi orang kalau terbiasa dengan perkara yang syubhat akan mendorong dirinya kepada perkara yang haram. Dimulai kemudian nanti dari haram-haram yang kecil, terbiasa dengan keharaman yang kecil menuju keharaman yang sedang, terbiasa dengan keharaman yang sedang menuju kepada keharaman yang besar. Makanya ada perkataan yang menyatakan as-saghiratu tajurru al-kabirah wa hiya tajurrul kufra. Kesalahan-kesalahan yang kecil yang kemudian dibiasakan akan mendorong orang tersebut untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Yang lebih besar dan lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, sampai ujungnya adalah kekufuran. Jadi ada perkara yang lebih dahsyat daripada dosa itu tersendiri, ada perkara yang lebih dahsyat, lebih besar daripada dosa. Apa itu? Membiasakan perilaku dosa. Terbiasa dengan perilaku dosa, itu adalah sesuatu yang lebih besar dosanya dibandingkan berperilaku dosa itu sendiri. Contohnya apa? Bohong sekali terhadap perkara-perkara yang remeh. Pas ditanya, kamu kenapa keluar kelas? Ini pak, mau ke kamar mandi, padahal enggak. Kemudian karena dia lolos dari kebohongan tersebut, dia bohong lagi yang lebih besar. Ketika ditanya, kenapa kamu gak ngerjain PR? Ini di rumah ada acara keluarga. Naik lagi bohongnya. Kemudian naik lagi ketika dikasih amanah sama orang tua untuk bayaran, dan kemudian uangnya sama dia dipakai untuk sesuatu, dipakai untuk jajan, dipakai untuk beli mainan. Pas ditanya sama orang tuanya, kenapa ini belum bayaran padahal udah dikasih uang? Uangnya hilang, bohong lagi. Ketika terbiasa dengan kebohongan yang kecil, dia akan bohong terus, yang lebih besar lagi, bohong lagi ke yang lebih besar lagi.
Makanya ada perkara yang lebih berat dosanya dibandingkan melakukan dosa. Apa itu? Terbiasa dengan dosa. Jadi orang yang gak terbiasa dengan dosa, dia sekali melakukan dosa akan merasa, ya Allah, saya gak boleh begini, ini salah, saya gak boleh mengulangi lagi. Makanya kalau ada siswa yang berkali-kali masuk ke ruang guru untuk kesalahan yang sama, itu udah parah karena dia terbiasa untuk melakukan kesalahan. Dia nggak mikir ketika dia melakukan kesalahan. Contoh, dia malak temennya, udah berkali-kali begitu. Ketika dia melakukan hal tersebut, emang dia nggak mikir, oh nanti saya akan dilaporin, saya akan masuk ke ruang guru lagi, saya akan disidang lagi. Karena dia sudah terbiasa, makanya udah kebal, gak ada rasa malu sama guru, gak ada rasa malu sama teman. Itu yang lebih besar dosanya dibandingkan malak itu sendiri. Terbiasa, rasa malunya hilang, sehingga dia gak merasa bersalah lagi, gak merasa bahwasanya itu adalah kesalahan yang besar yang gak boleh untuk dia ulangi. Itu dosa yang lebih besar dibandingkan melakukan kesalahan. Apa? Terbiasa dengan kesalahan. Karena itu kesalahan yang kecil yang dibiasakan akan mendorong dia untuk melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Contoh juga nih, kalau ada yang coba-coba untuk merokok, pertama dari rokok, kemudian udah terbiasa rokok, pengen yang lebih lagi. Akhirnya kalau udah pengen yang lebih lagi, ujungnya apa? Narkoba. Bayangin, karena terbiasa dengan hal-hal yang kecil, meningkat lagi, akan terjerumus kepada perkara yang besar. Makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingetin, famanittaqa syubhat. Kita disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga diri kita, menjaga agama kita, bahkan dari perkara yang syubhat. Belum haram, belum makruh, syubhat. Kita disuruh untuk jauhin diri. Kalau kita nggak tahu itu halal atau haram, dijauhin. Karena kenapa? Apa yang kita konsumsi akan berpengaruh terhadap akhlak kita, perilaku kita. Apalagi nanti akan masuk ke dada akan mempengaruhi semuanya. Ketika kita makan yang haram, maka energi dari makanan yang haram tersebut mengalir ke seluruh tubuh, ke tangan. Akhirnya tangan cenderung untuk melakukan hal yang haram. Ke mata cenderung untuk melakukan hal yang haram. Ke telinga cenderung untuk mendengar hal yang haram. Ke kaki cenderung untuk melangkah ke tempat yang haram. Begitu seterusnya. Akhirnya hatinya akan berpenyakit. Orang kalau kebanyakan makan yang syubhat, hatinya kotor, hatinya berpenyakit, dia nggak akan bisa menemukan kebahagiaan dalam ibadah, ketenangan dalam ibadah, kekhusyuan dalam ibadah. Orang kalau melakukan dosa terus dan nggak istighfar, melakukan yang haram terus nggak berusaha untuk menjauhinya, dia akan kehilangan kenikmatan ibadah. Ibadah bagi dia hanya akan terasa beban aja. Ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, dalam hatinya, ya udah azan lagi aja, ya udah zuhur lagi aja, ya udah asar lagi aja, ya udah maghrib lagi aja, ya udah isya aja. Orang mukmin sejati, orang yang hatinya bersih, justru ketika ada panggilan azan dia senang. Ya Allah, alhamdulillah, waktunya untuk bertemu Allah, waktunya untuk berbincang-bincang dengan Allah, waktunya untuk bermunajat kepada Allah.
Tapi orang kalau hatinya berpenyakit, hatinya kotor, justru ketika dia ibadah, justru ketika dia sholat menjadi beban. Gak terasa nikmatnya. Sholat bagi dia hanya, ya Allah ini nyusahin saya. Kenapa bisa demikian? Karena hatinya kok kotor. Maka bagaimana cara untuk membersihkan hati? Yang pertama, ini sudah pernah kita sebutkan, cuma belum direkam. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami arti, memahami kandungan, memahami isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena intisari daripada diturunkannya Al-Quran agar manusia memahaminya dan kemudian diamalkan, dijalankan sebagai pedoman hidup. Al-Quran bukan hanya dibaca, akan tetapi difahami, diamalkan sebagai pedoman hidup. Al-Quran ini layaknya peta. Orang kalau lihat peta doang, dia nggak paham ini belok kanan atau belok kiri atau lurus, nggak paham arahnya kemana, dan kemudian dia nggak jalan tuh, dilihatin aja petanya. Kira-kira nyampe nggak dia ke tempat tujuan? Nggak. Caranya gimana biar dia sampai ke tempat tujuan? Yang pertama dia baca petanya, dia tahu arahnya, kemudian dia jalan tuh, dia ikutin arahnya kemana. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan sebagai pedoman hidup. Kita disuruh membaca, memahami, kemudian mengaplikasikan dalam hidup kita. Sama kayak kita punya peta, disuruh ke kanan kita ke kanan, disuruh ke kiri kita ke kiri, disuruh lurus kita lurus, dan kita sambil ngejalanin, perjalanan kita berdasarkan peta tersebut, berdasarkan petunjuk dari peta tersebut. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita mau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pengen untuk masuk surga, tujuan kita bahagia di akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkannya? Lihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kerjakan, maka kita kerjakan. Tinggalkan, maka kita tinggalkan. Ibadah, maka kita laksanakan. Maksiat, maka kita jauhi. Begitu. Jadi yang pertama yang bisa membersihkan dan mengobati hati adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian diamalkan. Yang kedua, khala'ul batni bitaqlilil akal, menyedikitkan makan, membanyakkan puasa, memperbanyak puasa sunnah, menyedikitkan makan. Orang kalau makannya terlalu banyak, orang kira-kira kalau makan banyak, makin banyak energinya apa makin lemes? Makin lemes, kebanyakan ngantuk, napasnya gitu. Makanya kemudian ketika Sayyidina Umar itu ketemu sama orang gemuknya gemuk banget. Pas ditanya, kenapa kamu gemuk begini? Terus orang tersebut jawab, oh ini berkah wahai khalifah, ini berkah. Maka ditepok perutnya, puk. Bal hadhihi la'nah, ini ada laknat. Kenapa? Ketika kamu kebanyakan makan, kamu akan malas untuk ibadah, susah untuk ibadah, kebanyakan ngantuknya. Makanya kemudian anjuran Rasulullah apa? Sepertiga diisi makan, sepertiga diisi minum, sepertiga diisi udara. Yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah, melaksanakan ibadah di malam hari, salat tahajud, salat hajat, salat tasbih, salat taubat, dan salat-salat yang lainnya, zikir, baca Al-Quran di malam hari, di sepertiga malam,
Di waktu-waktu itu adalah waktu yang paling mustajab untuk doa, mustajab untuk ibadah. Bahkan ada hadis yang spesifik menyatakan bahwasanya rahmat Allah turun di sepertiga malam. Dan kemudian Allah utus malaikat untuk menyeru kepada orang-orang. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Ada enggak orang yang minta pada sepertiga malam? Pasti Allah beri. Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada enggak orang yang meminta ampun, bertaubat? Pasti saya terima. Jadi di sepertiga malam adalah waktu-waktu yang paling mustajab. Maka kalau orang pengen hatinya bersih, hatinya baik, hendaknya dia bangun di sepertiga malam untuk ibadah. Terlebih lagi untuk anak-anakku yang menghafal Quran, waktu terbaik untuk murojaah. Murojaah kan perlu fokus. Fokus nggak bisa didapatin di tempat yang rame. Di waktu orang pada bangun semua, pada aktivitas semua. Makanya waktu terbaik untuk murojaah kapan? Di sepertiga malam. Sambil kalian tahajud, di rakaat pertama baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di rakaat kedua baca surat Al-Qalam. Begitu. Jadi kalian murojaah dalam sholat, rasakan ketenangannya, rasakan fokusnya, dinikmati bacaannya pelan-pelan sambil nangis, sambil mentadaburi apa yang dibaca. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu malam, di malam hari untuk ibadah, illa qalila, kecuali sisain sedikit untuk istirahat, sisain sedikit untuk tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam atau kurangi lagi nggak apa-apa, sepertiga malam. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk ibadah, untuk membagi waktu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika siang hari, ketika pagi hari, hati kita, pikiran kita sibuk untuk hal-hal yang lain. Sibuk sama pelajaran di sekolah, sibuk main sama teman-teman, sibuk ngerjain yang lain. Ketika malam hari, ketika baru bangun tidur, pikirannya masih fresh, gak ada yang dipikirin, disitulah kemudian kalian fokusin hammuhu wa ghammuhu, hati kalian, pikiran kalian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, at-tadarru' indas sahri. Ini lebih spesifik lagi, memperbanyak ibadah di waktu sahur. Memperbanyak ibadah di waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir, itu waktu sahur. Waktu indas sahri, waktu sahar, waktu sahur, sepertiga malam. Tuh. Yang kelima, mujalasatus sholihin, berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh. Teman ini, anak-anakku sekalian, ketika kalian berteman harus selektif, harus selektif. Pilihlah teman yang ngajakin kalian kepada hal-hal kebaikan, kepada hal-hal yang baik. Kalau ada teman yang ngajakin keburukan, ketahuilah bahwasanya dia bukan temanmu, dia adalah musuhmu, dia adalah setan yang berbentuk manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu adalah yang membisikkan, yang memprovokasi kita untuk melakukan keburukan.
Dari kalangan apa aja? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita tahu ada orang yang nyuruh kita untuk berbuat keburukan, kita tahu dia adalah setan. Yang mana kalau kita tahu dia setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut langkah-langkah setan. Innahu, karena sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduwwun, musuh, mubinun, yang nyata. Hada wallahu alam